Nama saya Gabriela Yemima dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 15. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas seni budaya saya, yaitu tentang musik orkestra. Untuk pengertiannya, secara etimologi kata, orkestra berasal dari kata orkes, yang di bahasa Belanda artinya sama. Ada pula orkestra di bahasa Yunani kuno yang artinya area antara tempat duduk penonton dan panggung. Arti orkestra secara umum adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Mereka biasanya memainkan musik klasik. Lalu ciri-ciri orkestra, yang pertama, musisi dikelompokkan menurut alat musik dan not yang dimainkan. Kedua, orkestra dimainkan menyesuaikan tempat dan waktu. Yang ketiga, daftar lagu yang dimainkan menunjukkan standar instrumentasi yang kaya. Yang keempat, dimainkan oleh banyak pemusik yang kompeten, jadi mereka sudah terlatih. Lalu yang terakhir, dipimpin oleh seorang konduktor atau dirijen. Untuk sejarah dan perkembangan orkestra itu dimulai di abad ke-15 dan 16. Jadi awalnya para bangsawan menyewa musisi untuk bermain musik di pesta dansa mereka. Hal itu terus berlanjut hingga di awal ke abad ke-17, orkes mulai bermain mengiringi opera dalam pentas. Jadi lagu-lagu dibuat untuk dimainkan dalam grup dan muncullah banyak komposer yang berkarya, seperti Henry Purcell dari Inggris dan Jean-Baptiste Lully dari Prancis. Di abad ke-17 dan 18, orkes kecil terdiri dari musisi yang tersedia, dan mereka dipimpin oleh seorang komposer yang memiliki gaya berbeda dalam merekrut anggota. Contohnya seperti George Friedrich Handel, ia hanya merekrut musisi yang terbaik. Lalu Johann Sebastian Bach, ia merekrut hampir semua musisi yang ada di kotanya. Di abad ke-18, semakin banyak komposer memiliki orkes sendiri untuk menunjukkan karyanya pada masyarakat. Dan pada tahun 1781, Leipzig Gewandhaus Orchestra terbentuk. Pengorganisasiannya dilakukan oleh kumpulan orang yang memperdagangkan tiket konser. Hal ini menjadi tren hingga abad ke-19. Di tahun 1803, Francois Antoine Hebner mengembangkan teknik dalam orkes, yaitu melatih instrumen string terpisah dari alat musik lain, dan juga memberi tanda masuk kepada pemain yang akan memainkan bagiannya. Orkes yang terbentuk di masa itu contohnya Boston Handel dan Haydn Society di tahun 1815, lalu New York Philharmonic dan Vienna Philharmonic di tahun 1842, dan Halle Orchestra di tahun 1858. Untuk tokoh orkestra, tokoh dari barat contohnya Antonin Dvorak, ia berasal dari Ceko. Lalu Joseph Haydn, ia berasal dari Austria dan disebut juga sebagai Bapak Simfoni. Lalu Henry Purcell berasal dari Inggris. Jean-Baptiste Lully, ia berasal dari Jerman, dan Johann Sebastian Bach, ia juga berasal dari Jerman. Untuk tokoh dari Indonesia, yang pertama ada DMS. Ia adalah pendiri Twilight Orchestra. Lalu yang kedua ada Andi Rianto, ia adalah pendiri Magenta Orchestra. Dan yang ketiga ada Erwin Gutawa, ia adalah pendiri Erwin Gutawa Orchestra. Untuk jenis-jenis orkestra, yang pertama ada orkes simfoni. Orkes simfoni ini orkes yang beranggotakan sekitar 100 orang. Lalu orkes kamar ini yang beranggotakan lebih sedikit, yaitu sekitar 50 orang. Lalu ketiga ada orkes gesek. Orkes gesek ini orkes yang memainkan alat musik gesek. Lalu selanjutnya ada orkes teater.
orkes filharmonik, dan orkes kosmopolitan. Nah, untuk jenis dan pembagian alat musik dalam orkestra ada alat musik gesek, alat musik tiup, dan perkusi. Untuk alat musik geseknya ada biola, viola, cello, double bass atau kontrabas, dan untuk tambahannya adalah harpa. Untuk alat musik tiup itu dibedakan menjadi woodwind dan brass. Untuk yang woodwind ada flute, oboe, klarinet, basson, dan tambahannya piccolo dan English horn. Untuk alat musik tiup yang brass, alat musiknya ada horn dan tambahannya adalah trompet. Untuk alat musik perkusi yang biasanya digunakan adalah timpani. Nah, berikut ini adalah penataan alat musik dalam orkestra. Nah, yang pertama, string instrumen atau alat musik gesek ditempatkan di depan supaya dekat dengan konduktor dan supaya suaranya yang didengar itu lebih seimbang. Lalu harpa diletakkan dekat dengan string instrumen supaya suaranya terdengar dan supaya tetap ada dalam harmoni. Lalu yang ketiga, alat musik ritim itu diletakkan di tengah karena alat musik ritim adalah yang mengatur tempo, jadi supaya pemain lain bisa menyesuaikan tempo. Lalu alat musik horn diletakkan di dekat alat musik woodwind supaya suaranya tidak beresonansi dengan perkusi. Lalu perkusi dan trompet juga trombon diletakkan berdekatan untuk mendukung nada bass. Di sini saya juga memiliki contoh permainan orkestra.